Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa dengan NPM 24013010323. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan, yaitu soal 2.8, 2.9, dan 2.10. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan soal 2.8, yang dimana dalam soal sudah diberikan sejumlah fakta terkait dengan Weller INC, dan di sini saya disuruh mengasumsikan dalam fakta yang sudah dibuat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Di sini saya sebagai auditor Weller INC dan diminta untuk menjelaskan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai terkait yang diperlukan untuk masing-masing item yang sudah disediakan pada soal. Yang pertama, soal A, yaitu agar ringkas, perusahaan memutuskan bahwa hanya laba neto yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Perincian untuk pendapatan, beban pokok penjualan, dan beban tidak disajikan. Baik, dari soal tersebut, saya sebagai auditor Weller INC menyatakan tidak sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh dan standar pelaporan keuangan, karena laporan laba rugi harus menyajikan informasi penting seperti pendapatan, beban pokok penjualan, dan beban operasional agar penggunaan laporan dapat menilai sistem kinerja perusahaan dengan baik, serta standar akuntansi misalnya tergolong dalam IFRS atau International Financial Statement Standards, yang artinya adalah standar laporan keuangan internasional. Selanjutnya pada soal B, di sini terdapat pembelian peralatan sebesar 170.000 euro, sebagian dibiayai selama tahun berjalan melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000 euro. Perusahaan saling hapus peralatan terhadap wesel bayar dan melaporkan aset tetap sebesar 60.000 euro. Baik, untuk soal B tersebut saya akan menjawab sebagai auditor Weller INC. Di sini pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang benar, karena aset dan kewajiban tidak boleh saling hapus kecuali ada dasar hukum atau standar akuntansi yang memperbolehkannya. Dalam kasus seperti ini, pembelian peralatan dan penerbitan wesel bayar harus disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan agar transparan. Seperti pada jurnal pengungkapan pengadaan peralatan pertama, contohnya bisa ditulis dalam jurnal pengungkapan pengadaan peralatan. Yang pertama ditulis dalam peralatan sebesar 170.000 euro dan ditulis di wesel bayar sebesar 110.000 euro, sehingga aset tetap yakni pengurangan dari peralatan dan wesel bayar totalnya yaitu 60.000 euro. Pada soal selanjutnya, yakni soal C, menyatakan dalam laporan keuangannya, Weller melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 euro. Tidak ada informasi lain yang berkaitan dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait. Saya akan menjawab sebagai auditor dari Weller INC. Dari fakta tersebut, melanggar prinsip pengungkapan penuh karena persediaan adalah elemen penting dalam laporan keuangan. Standar akuntansi masyarakat mengungkapkan tambahan seperti metode penilaian persediaan yang digunakan, kebijakan akuntansi terkait, serta kemungkinan penyesuaian atau provisi atas penurunan nilai persediaan. Kurangnya informasi tersebut dapat menyebabkan kesalahan interpretasi oleh pengguna laporan keuangan, jadi tidak konkret jika pernyataan tersebut disajikan. Seperti contohnya, kita dapat menuliskan pada jurnal pengungkapan persediaan akhir, di persediaan kita tulis 2.100.000 euro dan HPP kita tulis 2.100.000 euro. Selanjutnya pada soal D, di sini terdapat fakta perusahaan mengubah metode penilaian persediaannya dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Perusahaan tidak menyebutkan perubahan ini dalam laporan keuangan. Saya sebagai auditor Weller INC menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material harus diungkapkan sesuai standar akuntansi. Salah satunya dalam IFRS atau International Financial Statement Standard. Dan perusahaan wajib menjelaskan
Yang pertama, alasan perubahan. Yang kedua, dampak perubahan terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga, memberikan perbandingan yang relevan. Karena tanpa pengungkapan ini, penggunaan laporan keuangan tidak dapat memahami perubahan yang signifikan dalam perhitungan laba dan posisi keuangan perusahaan. Sebagai kesimpulan, saya sebagai auditor dari Weller INC perlu menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan koreksi dan memastikan bahwa laporan keuangan dan catatannya mematuhi prinsip pengungkapan penuh. Jika perusahaan menolak, saya mungkin perlu untuk memberikan opini audit yang dimodifikasi. Baik, selanjutnya rekan saya yang akan melanjutkan penjelasan dari soal yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Nurnailah, NPM 24013010172. Di sini saya akan membahas bagian soal E2.9, yaitu tentang prinsip akuntansi komprehensif. Pada bagian A disebutkan Direktur Gonzales menggunakan akun pengeluaran untuk membeli Suburban baru hanya untuk keperluan pribadi. Berikut jurnal yang dibuat, yaitu beban lain-lain pada cash sebesar 29.000. Nah, jurnal tersebut salah karena pembelian untuk keperluan pribadi seharusnya tidak dicatat sebagai beban perusahaan atau beban lain-lain, melainkan dicatat sebagai prive. Jadi, jurnal yang benar adalah prive pada cash sebesar 29.000. Selanjutnya, yang B, persediaan barang dagangan seharga 620.000 dilaporkan pada laporan posisi keuangan seharga 690.000. Harga jual yang diharapkan dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Ayat jurnal berikut dibuat untuk mencatat kenaikan nilai tersebut, yaitu persediaan barang dagang pada pendapatan sebesar 70.000. Jurnal tersebut tidak perlu dicatat karena sesuai dengan prinsip akuntansi, persediaan harus dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih atau net realizable value. Mana yang lebih rendah? Inventory tidak dapat diakui sebagai pendapatan karena hal tersebut tidak mencerminkan transaksi yang telah direalisasikan. Jadi pada soal yang B ini tidak perlu di jurnal. Selanjutnya soal yang C, perusahaan dituntut sebesar 500.000 oleh pelanggan yang mengklaim ganti rugi atas cedera yang tampaknya disebabkan oleh produk cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun demikian, perusahaan memutuskan untuk mencatat ayat jurnal berikut, yaitu kerugian atas gugatan hukum pada liabilitas gugatan hukum sebesar 500.000. Pada jurnal tersebut benar, yaitu kerugian atas gugatan hukum pada liabilitas gugatan hukum sebesar 500.000. Jika pengacara perusahaan sudah sangat yakin perusahaan akan bertanggung jawab. Tetapi, jika hanya dugaan atau belum pasti, jurnal tersebut menjadi salah dan seharusnya hanya berupa pengungkapan di catatan laporan keuangan, bukan pengakuan kewajiban di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, soal D, yaitu oleh karena tingkat harga umum meningkat selama tahun berjalan, Gonzales menetapkan bahwa ada beban penyusutan peralatan lebih rendah sebesar 16.000 dan memutuskan untuk mencatat dalam akun tersebut, yaitu jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 16.000. Nah, sebenarnya jurnal ini tidak perlu dicatat jika tidak ada perubahan estimasi masa manfaat atau nilai residu. Maka tidak ada jurnal yang perlu dicatat untuk menyesuaikan penyusutan karena inflasi. Namun, akan dicatat jika perusahaan memang merevisi atau merubah estimasi masa manfaat atau nilai residu pada soal F. Oleh karena adanya diskon besar-besaran, peralatan sebesar 200.000 diakuisisi dengan biaya sebesar 155.000, yaitu jurnalnya peralatan pada cash dan pendapatan sebesar 200.000. Pada jurnal tersebut salah karena
pembelian aset dengan harga diskon tidak boleh dicatat sebagai pendapatan penjualan. Peralatan harus dicatat sebesar harga beli yang sebenarnya, yaitu sebesar 155.000, bukan nilai wajarnya, yaitu sebesar 200.000. Selisihnya bukan pendapatan, karena membeli aset dengan diskon bukan aktivitas operasional. Jadi, jurnal yang benar hanya mencatat peralatan pada cash tanpa pendapatan tambahan. Jadi jurnal yang benar dari soal tersebut yaitu peralatan pada cash sebesar 155.000. Pada soal F, oleh karena adanya diskon besar-besaran, peralatan sebesar 200.000 diakuisisi dengan biaya sebesar 155.000, yaitu jurnalnya peralatan pada cash dan pendapatan sebesar 200.000. Pada jurnal tersebut salah karena pembelian aset dengan harga diskon tidak boleh dicatat sebagai pendapatan penjualan. Peralatan harus dicatat sebesar harga beli yang sebenarnya, yaitu sebesar 155.000, bukan nilai wajarnya, yaitu sebesar 200.000. Selisihnya bukan pendapatan, karena membeli aset dengan diskon bukan aktivitas operasional. Jadi, jurnal yang benar hanya mencatat peralatan pada cash tanpa pendapatan tambahan. Jadi jurnal yang benar dari soal tersebut yaitu peralatan pada cash sebesar 155.000. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Saya ingin menjelaskan 2.10 yang A. Beban penyusutan pada bangunan tahun berjalan sebesar 60.000. Oleh karena itu, nilai bangunan tersebut meningkat selama tahun berjalan. Controller perusahaan memutuskan untuk membebankan biaya pada saldo laba, bukan pada laba neto. Jurnal yang dibuat di soal tersebut adalah saldo laba 60.000 dan akumulasi penyusutan bangunan. Menurut saya itu salah karena yang di situ dia seharusnya mencatat beban depresiasi sebesar 60.000 sebagai beban dalam laporan laba rugi. Dan kenaikan nilai aset tidak boleh diakui sampai realisasi melalui penjualan. Lalu pencatatannya itu ditulis depresiasi building expense pada akumulasi depresiasi building. Itu saja. Lalu yang kedua, di sini ada bahan baku dibeli pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 120.000. Jumlah ini dimasukkan dalam akun bahan baku pada tanggal 31 Desember 2011. Bahan baku akan menelan biaya sebesar 141.000 sehingga jurnal dibuat seperti berikut. Persediaan 21.000, keuntungan atas persediaan 21.000. Menurut saya ini salah karena seharusnya tidak menyesuaikan nilai persediaan bahan baku dan persediaan harus tetap dicatat pada harga perolehannya. Jadi harga yang diperoleh tuh harus sama dengan yang dicatat saat itu. Jadi jurnalnya itu material inventory pada cash atau payable. Material inventory 120.000 pada cash atau payable sebesar 120.000. Sudah seperti itu saja. Terima kasih. Untuk yang D, menurut saya keputusan kontroler ini tidak sesuai karena kontrol perusahaan membuat keputusan mengenai keuntungan sebesar 69.000 yen tidak akan dicatat langsung saat penjualan, tetapi akan dicatat sedikit-sedikit selama masa pakai peralatan baru. Nah, sebenarnya keuntungan sebesar 69.000 yen harus segera diakui pada periode terjadinya transaksi dan tidak boleh ditangguhkan dan diamortisasi karena transaksi sudah selesai, pembayaran sudah diterima, dan keuntungan sudah pasti didapat. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam siklus akuntansi. Nah, seharusnya jurnal yang
dicatat yaitu kas sebesar 285.000 yen pada peralatan 216.000 yen dan pendapatan keuntungan sebesar 69.000 yen. Untuk jawaban yang nomor E yaitu jurnal yang ada pada soal yaitu salah karena perusahaan ini mendapat pesanan sebesar 61.500 yen di tahun 2011 padahal barang baru akan dikirim pada 11 Januari 2012. Tetapi perusahaan ini sudah mencatat sebagai penjualan di 2011 saat barang tersebut belum dikirimkan. Seharusnya penjualan sebesar 61.500 tidak boleh diakui di tahun 2011 karena barang belum dikirim. Di tahun 2011 seharusnya dicatat sebagai uang muka penjualan, baru diakui sebagai penjualan pada saat barang dikirim pada tahun 2012. Nah, jurnal yang seharusnya dicatat pada tahun 2011 yaitu piutang usaha pada uang muka penjualan sebesar 61.500, sedangkan pada tahun 2012 yaitu uang muka penjualan pada penjualan sebesar 61.500.